bikin cerita-cerita sekarang. Gimana cara tinggal di Singapura dengan budget yang seminimal mungkin? Kenapa kita tertarik bahas ini ya? Karena kita pernah tinggal bareng di Singapura 6 bulan nyampe ya? 6 bulan. 6 bulan. Andre juga sempat tinggal sendiri di sana. Dari 2017 mungkin waktu itu ada sempat ke Indonesia lagi 3 bulan, baru 2018 setengah lanjut lagi sampai kemarin ya 2020 ya COVID. Oh iya, kita tinggal waktu COVID ya di Singapura. Sebelum lockdown dan selama lockdown. Dari mana nih mulainya? Dari yang sendiri dulu deh. Gimana waktu sendiri? Pokoknya ya, jadi di Singapura itu aku waktu itu awalnya internship jadi gajinya juga dapat gaji, internship magangnya dapat gaji. Sebutin nggak? Ya boleh. Sebutin lah. Gajinya $1,000 itu berapa ya? 10 juta Tahun berapa? Sebulan. Tahun Karena berapa? Tahun 2017 Oktober mulai. Karena waktu itu memang belum ada pengalaman lah tentang di kantor itu, jadi mereka menerima magang. Waktu itu dapat 6 bulan magang. Gajinya katanya nggak apa-apa ya, gajinya 1.000. Terus aku bilang ya nggak apa-apa gitu. Udah habis discuss sama orang tua juga, iya nggak apa-apa kan di Singapura lah, mau pengalaman juga gitu. Oke. Nanti pasti kalau ada kurang-kurangnya ya masih ditombok dulu lah sama tabungan sebelum itu ada. Yang pasti kerjanya bagus, biar bisa dilanjutin gitu ceritanya. Nah 1.000 itu memang kalau orang cukup nggak kira-kira 10 juta di Singapura? Sebenarnya Nggak belanja lah, nggak belanja kan buat kredit hidup. Balik lagi ke gimana spendingnya kan. Betul. Nah kalau Andre kebetulan sendirian gitu, nggak ada saudara. Yeah. Kalau misalnya ada saudara enak karena tempat tinggal kan udah pasti tuh sama saudara, jadi langsung hemat, bisa lah $500 gitu hemat. Ya tergantung kan tinggal di mana kan. Apa tuh $500? Belum pada tahu. Iya. Jadi waktu itu aku juga nyari-nyari. Jadi dari awal. Rent. Berapa? Yang paling mahal apa dulu sih? Dari 1.000 yang paling banyak. Pokoknya itu apa? 1.000 itu lebih lah. Pokoknya minimal 1.200. Kalau lagi benar-benar misalnya banyak pulang ke Indonesia bisa sampai 1.500 sebenarnya. Jadi sebenarnya ya expense-nya sebulan 1.000 itu nggak nutup sih sebenarnya. Karena rent-nya aja udah 570 waktu itu dapatnya, karena di tengah kota kan, di CBD Central Business District gitu. Jadi kalau mau yang jauh banget di pinggir mungkin dapat lah 500. Tapi kalau di kalau kuliah gitu mereka bisa berdua gitu satu kamar. Jadi yang awalnya 600 dibagi 2 jadi 300. Kan waktu itu aku nggak kenal orang siapa-siapa juga, jadi 600 lah. Terus aku minta potong diskon 30, jadi 570. Itu aja udah 57% dari gaji. Sisanya apa? Makanan di sana mahal kan? Berapa? Makanan sekali makan 3-5 lah, 3-5. Tapi karena udah tahu mahal, jadi ya kadang masak sendiri juga lah, walaupun cuma mie dan nasi dikit aja lah gitu, bawa dari misalnya pulang ke Indonesia, terus ya udah waktu balik gitu bisalah makan seminggu 2 minggu gitu, abon-abon atau kering kentang-kentang gitu yang bisa dipanasin doang. Kasian sih. Yang penting bertahan lah. Tapi waktu itu baik juga sih, jadi kadang dipulangin weekend, jadi kayak ada kliennya di Jakarta, oh yaudah Kamis ke Jakarta, Jumat yaudah stay aja sampai weekend, baru hari Minggu balik lagi ke Indonesia ke Singapura. Jadi kalau lagi ada kayak gitu lumayan lah sebenarnya, paling 1.200 gitu kan jadinya, nggak lewat banyak banget. Oke, itu kan waktu internship.
Jadi kalau kerja di sana gajinya awalnya kalau misalnya employment pass itu, jadi kan ada namanya yang holiday work pass tadi tuh kayak yang dapat 1.000. Sebenarnya kalau orang-orang yang kerja S-pass juga itu dapatnya 1.000-an gitu. Pokoknya tapi mereka udah ada ratanya. Tergantung sih, tergantung. Enggak, sebenarnya 1.000-an deh. Gitu. 1.000-an. Dan mungkin kalau S-passnya ada S-pass yang itu, ada yang paling rendah juga ada 1.000. Jadi misalnya apa namanya kayak yang pembantu rumah tangga gitu mungkin 1.000-an berapa gitu dapatnya. Tapi kan mereka tinggal makan itu kan udah di sama ini semua. Nah baru yang namanya employment pass itu yang skill yang punya inilah, yang punya degree gitu profesional tuh langsung dapat 3.600-an lah di minimum 3.000-an. Kalau lokal dia dapat 3.000-an lah sekali fresh graduate. Kalau foreigner memang dapat lebih tinggi dikit, tapi benefitnya nggak dapet kayak kesehatan gitu-gitu kayak kurang lah. Ya, makanya agak lebih tinggi 3.600. Itu waktu itu juga dapetnya yang paling rendah lah waktu awal. Terus gimana cara sakitnya? Nah kalau itu karena udah pernah yang dapet rasanya yang rent yang 500 atau 600, pengen yang lebih enak dikit gitu. Jadi nyarinya yang di apa namanya kondo ya, kondo. Jadi 800-an itu. Jadi dibagi 3.600 kurang dari 25% sih masih. Jadi 800 sama listrik and internet mungkin jadi 8,5 kalau dirupiahin. Dan makan ya sama, masih 5 sekali makan $15 sehari dikali 30 kalau memang rata-rata segitu ya 400 sampai 500. Entertainment paling beli apa ya, mainan atau beli baju kadang-kadang gitu banyak. Kan ya enggak lah, sekali sebulan sekali sebulan jajan-jajan iya sepatu namanya juga baru kerja di luar gitu kan, terus ada event-event ikutan gitu kan. Jadi berapa tuh yang tadi jadi yang paling entertainment ya 100-150 lah, memang nggak banyak kayaknya. Lebih banyak kali. Enggak sih harusnya. Ya udah, terus enggak. Jadi yang paling banyak tuh pertama kan rent tadi kan 800. Ditambah listrik dan lain-lain. Minuman untungnya udah bisa minum dari keran. Jadi jadi gratis. Internet dan lain-lain ini 50 kan, 850 ditambah makan tadi 500 berarti udah 1.350. Baru ditambah tadi entertainment 150 berarti udah 1.500. Tambah pulang, kadang kan pasti pulang ke Jakarta transport ya 100 sampai kalau lagi cuma pulang sekali berarti ya paling 150 karena kan tiketnya 1 juta pulang balik atau 1,2 tapi ada taksi waktu nyampe di bandara gitu-gitu, jadi 1,5 juga lah, jadi 1,8 itu kayaknya udah, jadi setengahnya bisa ditabung. Setengahnya berarti berapa tuh? 1.800 kan 3.600. Setengahnya 1.600. Terus? Nah tapi kan itu masih dikurangin pajak. Itu kan gross ya, grossnya 3.600. Paling pajaknya 100 lah sebulan gitu. Jadi tabungannya 1.700. Harus mungkin 1.500 lah ya. 1.500 di kalau ada hadiah-hadiah ulang tahun orang donasi dengan apa kira perpuluhan lo belum kamu segini. Oh iya, perpuluhan berarti bener. Jadinya 2.000 lah gitu. Berarti maksudnya expense-nya jadi yang memang bisa ditabung ya 1.500-an. 1.000 sampai 1.500 ya kalau ada hadiah. Ya. Jadi 1.000 sampai 1.500 kan. 1.500 bisa. Iya, tapi kalau ada kayaknya waktu itu kalau aku hitung-hitung 1.250 kayaknya kayak rata-rata. Iya, makanya kan antara 1.000 sampai 1.200. Oke, lanjut ke setelah menikah. Nikah. Nah, jadi waktu itu kan 3.600 terus gaji di promote lah, tapi waktu kita menikah sempet masih 3.900 ya, 3.900.
habis itu sebulan Esther di sana bulan apa? Maret. April Maret. 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 Nah, habis itu langsung gajinya naik juga, sempet dipromot lagi jadi 4.000-an ya kan. Jadi lumayan kayaknya waktu itu jadinya tetap aja ya savingnya setengahnya juga lah ya. Karena apa? gimana caranya bisa berdua? Oh iya. Kan nambah orang. Karena sebelumnya ternyata kalau expense makan yang 15 itu sendiri 5 sekali makan sebenarnya ternyata kalau masak terus berdua kan sebenarnya nggak harus 2 kali lipatnya. Jadi $6 lah ya kalau sambil masak sekali berdua gitu. Jadi 6 kali 3 sehari 18. Tadinya 15 kalau lagi sendiri. Ternyata makan di luar terus, baru kalau berdua jadinya 18. Kan Jadi masak. iya karena masak. Tapi masakannya udah enak loh, misalnya ikan salmon gitu loh. Iya benar. Pokoknya kita selalu makan ikan karena kan Salmon berapa di sana? Ada yang lebih murah karena dia 18 ribuan per kilo. Kan kalau di Indonesia 22.000 sampai 20.000 ke atas lah. Bisa sampai 26.000 per kilo. Kalau ini 18.000 per kilo kan. Kita pakainya nasi coklat atau nasi merah, brown rice. Ya nasi. Ya lumayan sehat makanan kita walaupun dengan budget terbatas gitu maksudnya. Tapi itu budget segitu misalnya tadi 18 lah ya, atau dibilang 20 dikali 30 jadi 600 sebulan. Itu udah sama ini snack ya, udah sama dapat es krim kita. Makanya kita makan es krim, buah Snack, udah termasuk ya buah udah termasuk. Buahnya juga pilih-pilih yang ya, normal aja. Yang standar ya kayak jeruk, apel, anggur dapat. Buah plum gitu pun kadang-kadang doang. Habis itu kita pindah ke tempat ini sih, pindah ke tempat yang lebih murah, bukan di kondo gitu kan, karena tempat tinggal. Tapi tetap tempat yang seharusnya bukan berdua juga gitu, sebenarnya sendiri tapi bisa. Itu Queen atau King ya? Itu Queen. Okay. Kayaknya King tadi. deh. Kayaknya King. Jadi itu 550 berdua. Jadi itu lumayan lah dari kondo sendiri 850. Tapi itu di kamar mandi di luar, dan sebenarnya kan sebagai perempuan pengen kamar di dalam itu gimana? Ya. Betul. Ya. Tapi kita lumayan saving, jadi tapi ya udah. buat hidup yang berikutnya. Terus Nah, apalagi spending kita ya makan sama tempat tinggal tadi udah 1.000 lebih ya. 1.000 lebih. Maka teman dulu sama kita ada perpuluhan ke gereja lah ya, 10% dari penghasilan itu. Jadi berapa tadi pertama? Baru itu dulu. Bentar ya, hitung dulu ya. Ada kalkulator berjalan. Ada nih. Ya. Nah, 1.700-an lah dari udah sama perpuluhan, makanan, dan apalagi tadi namanya akomodasi. Terus ada lagi biaya transportasi. MRT itu lumayan mahal sebenarnya. Iya sih, paling tapi kita juga MRT berdua. Iya. Kayaknya 80 sebulan, kayak $20 seminggu gitu kan ya. Iya. Mahal. Terus satu dan transport buat aku pesawat. Apalagi ya, sisanya itu ya paling makan. Kita kan namanya keluarga pasti ya nggak mungkin makan di luar. Iya, kita enak lah, entertainment kayak 2 kali sebulan lah ya, makan enak. Itu ya 100 lah. Jadi sisa berarti 2.500. Apalagi ya Pak, kita ada pasti lah, aja pokoknya ada setiap spesial. bulan ada aja. Gak tahu apa pokoknya dia yang keluar itu. Oh ini kita kayak les gitu. Yaitu belajar improvement lah. Invest di inilah latihan profesional lah ya. Iya, professional development. Professional development itu berapa spendingnya? Ya, minimal aja tadi 180-200 per bulan. Iya, 200 per bulan.
terus yang tadi yang spesial. Ini gantian. Kamu selalu Ya, aku sekali dong. Gimana sih? Bagus tapi udah dipilihin yang paling efektif. Oke, jadi tadi kami udah cek 2.000 bisa sebulannya. Ya 2.000 itu udah sama apa tadi yang professional development, udah sama makan, akomodasi, entertainment, dan ya spesial setiap bulan ada aja ya, beda-beda yang minta. Ya, tapi tidak termasuk medical. Betul, karena tadi kan kita nggak di cover kesehatan sama company-nya, jadi kita harus jaga medical sendiri. Jadi mungkin adalah 50-80 dolar, yaitu kayak 800.000 sebulan buat medical. Nah, tapi waktu kita puji Tuhan hamil, Esther ya? Hamil berdua hamil ya? Iya dong. 2020 bulan 7 Juni. 7 Ya. Bentar, Juni baru boleh ke dokter itu minggu ke-7 gitu. Jadi setelah itu kita harus ke dokter. Nah, karena COVID gimana ceritanya? Kita nggak boleh ke dokter yang normal, yang di kita harus ke tempat yang rumah sakit gitu, yang benar-benar si dokter yang mau, maksudnya nggak private boleh lah ya, private rumah ke sakit. dokter ke rumah sakit pemerintah gitu kan. Biasa kan orang-orang di sini juga, orang-orang di Singapura itu pada ke rumah sakit pemerintah gitu yang lebih murah. Disubsidi. Karena pun rumah sakit pemerintah sebenarnya kan bagus juga kan, itu rumah sakit yang apa NUS kan, apa sih namanya? NUH. NUH ya maksudnya, sama kayak RSCM lah gitu kan, RSCM UI gitu kan. Jadi kayak terpercaya juga, dan dokter-dokter dari situ juga sebenarnya kan sama juga dengan dokter yang di private, yang ada yang beda juga maksudnya. Cuman maksudnya Harganya beda. dan kita karena foreigner dan punyanya employment pass gitu, bukan permanent resident, harus ke yang di kayak private hospital yang Contohnya kayak bule-bule lah Mount kita dianggapnya. Elizabeth, apa lagi ya? Clinical. Clinicals. Nah, kita pilih Mount Elizabeth karena ya mungkin Romi di situ ya. Iya, tapi seorang Indonesia kan situ ya biasanya, yang orang-orang sakit. Ya udah, jadi kita juga nyari nama dokternya juga dari mana dapetnya ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya udah, Mulai siapa daftar. aja Opjin yang ada Di karena kalau nggak salah kamu nanya sama cewek cowok, cewek kayaknya cewek cuma ada itu doang. Ya udah. namanya GGG. Jadi sejak saat itulah CV kita tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Gitu. Yang sebelumnya kan udah bagus, jadi tiba-tiba jadi menurun drastis. Oke, sekian. Gitu. Iya, tapi kan namanya kesehatan ya. Ya harus lah ya. Jadi kita prioritaskan, dan memang karena lagi COVID juga gak sering-sering ke rumah sakit, tapi ada yang namanya tes, dan juga waktu itu kita ada kebetulan harus kan istilahnya sih penyakit apa ya, ada Ya, bawaan, pokoknya ada bukan penyakit bawaan. lain lah. Ya. Penyakit lain yang Istilahnya menyebabkan aku harus ke dokter lain selain dokter kandungan. Oh, Jadi iya. dokter spesialis lain. Di dokter spesialis lain ada spesialis kandungan, jadi kayak 2 dokter berbeda gitu kan. Itu udah double banget. Karena kan udah gitu harus uji-uji kan. Di Singapura itu mereka kayak teliti banget dan pengen segala sesuatu tuh ada dasarnya, yaitu berupa data berupa uji lab. Jadi uji labnya tuh banyak, dia aku diminta uji bla 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 yang sampai berapa ya, banyak lah pokoknya puluhan juta. Total. Ya, Ya udah. total. Ya Tapi- paling sekali tes ya waktu itu berapa contohnya, yang sekali tes yang banyak itu sampai